Ya, ketemu lagi tentunya bersama saya Adri Danu di iTalk. Dan seperti biasa kita akan kedatangan bintang tamu atau narasumber yang kita akan cari tahu cerita di belakang kehidupannya. Atau misalnya ada kasus dan lain sebagainya, kita pengen tahu seperti apa informasi detailnya. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan sosok Kang Teddy yang adalah suami dari almarhum Teh Lina, begitu ya Kang Iya, Teddy? betul. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kumaha sawarna. Saya Saya. Kang, ini kita dalam bahasa Sunda begitu ya. Kita menanyakan apa kabarnya dan lain sebagainya. Kang, Iya, ya. kurus pisan sekarang? Iya, betul sekali. Turun hampir 20 kilo. Diet? Diet sih Atau stres? enggak, cuman ya stres adalah. Biasa apa, mungkin ada beban juga biasanya. Terus susahnya jadi seorang apa, Ayah. single father itu Single emang father. ya baru punya anak satu-satunya, ngurusnya juga harus benar-benar apa intensif ya. Iya, iya, iya. Misalkan pertumbuhan gigi tumbuh mau jalan pasti ada demam-demamnya. Sendiri ini teh? Sendiri Kang Teddy itu pure. benar-benar sendiri di Iya. rumah ngasuh Sama si Dede. Bintang, Iya, Dede. cuman berdua aja. Berdua aja? Iya. Hari keluarga nggak ada yang ikut Kalau bantu gitu? keluarga enggak juga sih, enggak ada yang bantu, enggak ada yang support gitu. Oh gitu? Iya. Karena kenapa Kang? Iya, karena sayanya udah pingin apa, nyobain aja benar-benar pure apa ngurusi dedeknya. Oh, tapi masih Gitu. komunikasi atau sama keluarga yang lain? Masih. Tapi nggak ada bantuan atau Kalau berharap bantuan ya saya tetap aja ke Gusti Allah ya minta. Gitu. Kalau ke semuanya emang kondisi kemarin karena pandemi juga cukup lama, terus apa COVID itu emang semuanya juga Iya kena sih. dampaknya sih. Kalau sekarang Kang Teddy lagi ke Jakarta, si Dede sama siapa? Dede kebetulan ada sama apa tetangga juga yang emang punya anak kecil, jadi Oh dititipin. dititipin dulu tadi. Oh, tapi nggak sering-sering. Kalau Jumatan paling biasanya Jumatan aja atau pas ada acara apa ibaratnya yasinan atau tahlilan atau keluar dari tetangga ada undangan khusus gitu. Dede itu kan masih 2 tahun 22 hari. 2 tahun 22 hari, berarti lahir di tanggal 9 November tahun tahun 2019. 2000 sekarang 21 ya 2019. Ya. Udah berarti udah menjadi rutinitas Kang Teddy ya ngasuh ya Iya. Dede ya. Udah Dari kita harus nyiapin dari pertamanya apa susu formula gitu kan biasanya kalau betul, harus ada ASI ya gitu harus ASI ini ganti sama formula. Apa kelebihannya dari susu ibu sama formula? Ternyata kalau formula ya emang cepet juga ke besernya. Jadi harus sediain juga popok yang harus istimewa, yang silver gitu. Kang Enggak. sebelumnya kan aku punya anak gitu ya. Iya. Sekarang tiba-tiba harus ngasuh gitu ya. Iya. Kan ngasuh tuh nggak cuman gendong, nidurin gitu kan, Iya. termasuk tadi beda susu formula. Kalau nggak pakai ASI jadi susu formulanya seperti apa, efeknya seperti apa. Kang Teddy belajar dari mana Kang? Ya belajarnya kita apa kan sekarang sistemnya bisa apa pakai tutor dari Google atau Gitu. Kan googling nanya aja. gitu sama keluarga itu biasa. Kalau keluarga juga enggak beda gitu karena zamannya dulu mungkin udah ada pakai ASI gitu ya. Tapi kalau yang saya kan pure, ibunya baru 1 tahun 2 bulan, si Ya. Dede Bintang ditinggalin. Akhirnya saya harus belajar lah mandiri, ibaratnya dari pertama bikin sarapannya, terus biar BAB-nya lancar, sarapan apa yang dibutuhkan nutrisinya, terus susunya yang emang cocok biar apa nggak sembelit nggak apa, terus bagus itu dari pertama susu yang kita cobain dari susu jenis A, B, C, D sampai ke yang benar-benar cocok terus ekonomis gitu. Ini tuh jadi beban atau Kalau beban buat sih enggak ya. Kang Teddy gimana Kalau ngejalani hari-hari? kalau beban enggak, cuman apa ya ibaratnya jadi ada challenge gitu, ada tantangan juga sih. Haha. Karena ya pernah bilang, ada yang bilang katanya seorang ibu bisa membesarkan 10 anak, Betul. tapi seorang anak belum bisa ngurus seorang ibu gitu. Bener. Nah, saya juga sekarang jadi single father, cuman ngurus 1 anak. Kalau orang tua dulu kan bisa anaknya 10, 20, 30, nah gitu. Tapi kan kalau seorang ibu punya naluri gitu ya, Ya, untuk benar. ngasuh gitu ya. Tadinya yang sama sekali nggak bisa, tapi karena naluri ada begitu. Ya, Tapi kalau seorang gimana? ibu mungkin agak apa pakai hati gitu, Betul. pakai perasaan. Tapi kalau saya, oh ini si Dede biar strong,
biar nanti ke depannya struggle, biar kuat gitu. Jadi pas nangis saya nggak ambil, Begitu? nggak diambil. Diapain sama Kang Teddy? Dibiarin dulu. Sampai Jadi capek gitu? nggak sampai capek, cuman jadi dibiarin itu karena nanti si anak kalau nangis secara Heeh. psikolog nanti dia jadi senjata, Iya. jadi cengeng. Tapi saya biarin dulu, terus si dedenya, saya bilang gini, dia ngerti karena udah mungkin ada titik capeknya, terus nggak nangis juga nggak digendong atau apa, tapi beberapa detik atau berapa menit kemudian, "Sini sayang, mau apa?" Gitu. Kang Teddy, Jadi udah dari situ si dedenya nggak cengeng lagi, paling iya. coba bilang mau apa, kan udah agak ngomong sekarang paling, "Mau Mimi." Tapi Kang Teddy, seorang ibu aja kadang-kadang bukan capek ya, kalau misalnya anaknya nangis atau apa, rewel gitu ya. Kadang-kadang suka, gitu ya, suka kesel gitu Ada kan. pasti Ada gregetnya. dong, apalagi seorang ayah gitu yang secara naluri mungkin tidak seperti ibu gitu. Ada nggak sih rasa kekesalan gitu ya, atau rasa sedih, pengen nangis gitu Kang tadi kayak, aduh ini mah kuduna kan mestinya teh kamu ada di sini, istri gitu ya. Iya, Teh sempet Lina sih harus di situ. ada kekesalan kayak apa, misalkan, aduh harusnya Bunda Lina ada di sini, Heeh. harusnya apa ya, seorang ibu yang dibutuhkan Heeh, bukan heeh, seorang heeh. ayah. Dulu pernah saya bilang, "Bun kalau meninggal saya dulu, biar si Dede kerawat." Gitu. Gitu. Wah katanya, "Udah jangan bilang itu." Jadi saya berharap masih ada, kayak ada pas lagi keselnya, "Kenapa nggak saya dulu ya Allah yang Hmm. diambil, kok Tapi Bunda dulu?" bener. gitu. Tapi sempat bicara nggak sama Bunda? Pas lagi rewel-rewelnya gitu? Sempat kayak ngobrol nggak sadar gitu sama Bunda? Nah ya kalau secara mata batin ya Iya. ini, bundanya ya alhamdulillah masih ada, suka Oh gitu. dampingin. Kang Teddy bisa ngerasain? Ya ngerasain, si Dede juga lihat juga udah sensitif. Contohnya seperti apa? Itu langsung, kan bilangnya kadang-kadang emak, kadang-kadang bunda. Oh gitu. "Mak, Mbak, mak, Mbak." Saya saya juga kaget, si Dede udah apa, Iya iya iya. udah lihat ibunya ada di kursi gitu. Terus lihat, "Mak, Oh, Mbak." Senyum, ibunya cuma senyum aja gini. Ya mungkin horinnya ya. Kang Teddy ngelihat? Ya lihat juga sih. Jadi ibunya paling banyakan kalau emang kondisi lagi terpuruk, misalkan saya sakit, terus saya nggak bisa pegang si Dede lagi demam gitu, saya biarin dulu, tidur juga pakai apa, terpisah dulu pakai bantal, saya ngadep sini, kalau emang lagi demamnya tinggi takut tertular, akhirnya bundanya suka ada di samping sebelah sana kalau secara, Berdialog nggak sama Kang Teddy? kalau dialog sih banyakan juga yang sabar aja bilang gitu. Terus paling nangis banyaknya. Almarhumah Bunda Itu yang Lina ini menguatkan Kang nangis. Teddy juga? Apanya? Yang menguatkan Kang Teddy juga? Yang menguatkan ya itu salah satunya sampai sekarang juga gitu. Jadi apa ya? Pernah bilang gini katanya, kamu jangan egois gitu. Misalkan pingin nyusul saya katanya. Sempat ada down sampai kepikiran, wah Emang mau Kang Teddy berpikir seperti itu? iya sempet sampai apa ya itu, Berpikiran untuk menyusul gitu ya almarhumah? kepikiran kalau lagi sakit gitu, ya Allah kalau emang mau diambil, ambil sekarang saya udah ikhlas. Tapi kalau enggak cepet sembuhkan gitu. Hmm. Suka doanya paling simpelnya gitu. Hmm. Tahu-tahu Bunda bilang, "Kamu jangan egois," katanya. "Kamu mikir sekarang mau ninggalin si Dede. Tuh lihat si Dede senyum. Nah, si Dede ngasih kebahagiaan sama kamu, tapi kamu malah mau ninggalin si Dede. Istighfar." Astagfirullahaladzim, istighfar lagi. Akhirnya ya dari sana mau sakit, mau ini tetap harus sayanya cepat sembuh gitu. Ini dalam perjalanan hidup Kang Teddy gitu ya, posisi ini dalam posisi Kang Teddy paling rendah apa gimana ya? Paling rendah, ini emang paling rendah karena emang Titik terendah gitu ya? 2 tahun, biasanya 2 tahun sebelumnya kan emang ada apa, ya sebelumnya kan nggak pandemi juga, Mhm. terus saya bisa apa, ke luar negeri juga gampang gitu. Kan saya nggak kerja di Indonesia dulu, dari Iya, dulu Jepang, iya. Singapura, Australia, Amerika. Amerika gitu. Jadi emang dari dulunya kerja di apa, kesenian, event organisasi, jadi di sananya emang ya pakai ikat juga, bukan dukun ya, tapi emang seneng apa namanya, bangga Melestarikan sebagai, budaya, nah itu dia, terutama budaya melestarikan Sunda. budaya, Saya juga kalau terus bisa saya akan pakai juga karena gitu. kasep gitu ya, pakai itu tuh ya, kelihatan ganteng gitu. Kang Teddy tapi balik lagi ya bahwa ini adalah titik terendah di mana Kang Teddy harus menghadapi seorang anak begitu ya, mengasuh anak tercinta. Meskipun kita tahu ini anak Kang Teddy sayang sekali sama Bintang gitu, masih Dede.
tapi pada kondisi dia rewel, sakit atau apa kan tadi posisi juga harus kayak, duh pengen ngobrol sama bunda gitu ya. Ditambah lagi sekarang saya lihat di beberapa tayangan gitu ya, Kang Teddy, dulu Kang Teddy kerja di Amerika di mana berkecukupan lah alhamdulillah Iya. gitu ya. Terus menikah dengan almarhumah, punya rumah yang juga bisa dibilang bisa layak lah gitu untuk Kalau maaf, kalau sama bunda itu juga masih sewa. masih sewa gitu. Masih sewa, belum belum punya rumah, tapi ada rumah yang emang di Cihideung, terus di Ada Panjawangan aset lah. ada aset, cuman kita nggak tempatin. Tapi rumahnya adalah rumah yang pada saat itu oke lah bersama dengan Ya, sama Kang Bunda Lina. Teddy, sama Dede gitu ya, ngasuh Dede dan lain sebagainya. Nah itu dia. Terus sekarang saya lihat Kang Teddy tinggal sama Dede di rumah yang sangat sederhana lah ya. Ya, di saung gitu, saung bambu lah. Sayang bambu gitu ya, udah Iya. sendiri ngasuh anak, ngelihat mestinya si Dede happy sama bundanya, ada dalam sebuah rumah yang memang ya pengennya kita siapa sih nggak pengen ngasih yang terbaik buat anak, tapi kondisinya kenyataannya pada hari ini gitu ya, Kang Teddy menghadapi itu semua gitu loh. Ya, Kang Teddy kalau mau ngomong sama, maaf nih ya, Hmm. berbicara sama almarhumah begitu, apa yang ingin disampaikan dengan segala kewajiban yang Kang Teddy harus jalankan, tugas yang Kang Teddy jalankan, permasalahan yang bahasa Sunda mah riweuh gitu ya, Iya. kondisi rumah yang juga pengennya lebih daripada ini, apa yang pengen, meskipun ya kita tahu nggak akan ada pernyataan balik dari almarhumah, dari bunda, tapi apa yang ingin disampaikan di kondisi saat ini? Ya, yang disampaikan ke almarhumah bunda, ya saya minta maaf belum bisa membahagiakan mensejahterakan si Dede lah gitu, dalam keadaan kondisi yang emang mungkin kata orang pinginnya mensejahterakan tuh dalam serba wah gitu. Tapi yang saya pikirkan juga, yang saya lihat apa yang dibikin nyaman buat si Dede, yang saya cari gitu. Jangan kelihatan super wah, apa-apa yang kelihatan di depan orang tapi belum nyaman buat si Dede gitu. Karena saya pernah coba si Dede tidur misalkan di saudara saya, rumahnya bagus tapi buat si Dede nggak nyaman gitu. Jadi yang saya usahain itu cari buat nyamannya si Dede aja. Pas si Dede nyamannya di ya saung, karena saya juga kan udah nyobain gitu, kita pernah nginep di hotel lah waktu ada uang gitu. Terus taunya si Dede tetap pulang, tetap pingin balik lagi. Iya, ibaratnya karena udah nyamannya di situ. Tapi ada keinginan, ada janji kepada bunda untuk terus bisa mendampingi Dede. Ya kalau itu udah pasti ya, karena ada ibaratnya pernah bilang ya maaf ini berhubungan dengan ya bunda ya katanya. Jangan terlalu berat katanya, karena orang tua dulu aja anaknya banyak bisa ngurus. Ini cuma satu, apalagi ini dibilangnya jimat maneh. Nah, ibaratnya mah jadi kadedeh dari saya, tolong jaga gitu. Kang Teddy, sekali lagi saya mau nanya dengan segala kejujuran gitu Kang Teddy ya, karena saya juga baru mengenal Kang Teddy sekarang gitu, sepertinya sudah kebayang gitunya, saya jadi Sunda nih ya, jadi kebayang begitu betapa beratnya Kang Teddy. Pada saat ini capek nggak Kang Teddy? Kalau secara manusiawi, secara lahiriah pasti capek. Cuman ya itu dia, karena emang saya dulu jadi dari dasar emang udah perih gitu dididiknya. Jadi ada moto saya yang dari pribadi tangguh pantang mengeluh. Sampai sekarang ya udahlah, kaperih atau ibaratnya kepedihan saya, atau apa yang ibaratnya gosip dari hinaan caciman, ya udahlah. Ibaratnya saya terima, yang penting si dedenya sehat. Terus yang ibaratnya yang dari gosip netizen tuh saya udah ibarat bahasa Jepangnya kangkenai, nggak mikirin deh. Ya. Sabodo banget gitu. Jadi kan 24 jam nih Kang Teddy itu kan mengasuh si Dede, karena ya tadi ya kadedeh gitu ya, titipan. Jadi kesehariannya apa aja kalau boleh saya tahu nih? Kalau keseharian kan emang ngelamar di Indonesia nggak mungkin juga ya. Kemarin karena pandemi, terus saya ya tetap fokus buat cari kerja lagi ke luar, atau ibaratnya jadi penorganisasi, atau ibaratnya bisa menghasilkan
tadinya buat ngecover di situ, jadi kita ada balong, saya cobain dulu ternak ikan. Taunya emang karena pandemi nggak masuk juga. Saya pernah beli bibit pakannya 1 kintal itu kan 1 kilonya 25 lele bibit. Pas kita waktu panen mau dijual lagi ternyata si bandar ya bilang pecel lelenya aja tutup PPKM kan Iya, katanya. jadi Akhirnya nggak bisa diserap itu iya diambil. nggak bisa diserap, akhirnya jatuhnya 18 sampai 20. Mhm. Malah jadi rugi, akhirnya stop dari situ. Jadi hari-hari adalah Dede ngapain aja nih, bangun pagi, Ya bangun pagi, kasih mandiin, kasih sarapan gitu, ajak main kasih keluar. sarapan apa? Ya sarapannya kalau dia Kan biasanya masak juga sendiri berarti kan? ya kadang-kadang masak, kan kita juga dulu ada basic lah karena kerja pernah di di sushi, kerja di di restoran banyak saya di Enak Melawai. tuh si Dede dikasih sushi terus. Ya enggak juga, dia senengnya paling ya itu dia paling bubur kasih sayur gitu atau Makanya Kang Dede masak sendiri berarti? ya masak sendiri, terus telur bikin egg scramble atau omelet, bikin yang gitu yang simple-simple aja buat si Dede gitu. Itu kalau untuk makan pertama baca semua tuh pengetahuannya, ini boleh, ini baiknya enggak gitu buat si Dede. Oh kalau itu udah tahu lah karena tahu ya. kita sering lihat apa yang emang bagus dikonsumsi buat anak, udah dikitnya tahu gitu. Oke, habis itu makan siang, masak lagi karena buat Ya, Dede tapi sampai si Dede kebanyakan senengnya sih kayak egg scramble, omelet, kayak yang ya telur berhubungan dengan telur, jadi emang gampang Iya, masaknya nggak susah. Ayah endog, kata saya oke. udah bisa banyak Udah bicara. Lancar apa? malah kemarin juga nyanyi catu, catu, aku sayang ayah, dua, aku sayang ayah, nangis aja akunya. Pas dilihat di sebelahnya ada almarhumah Bunda Lina gitu. Secara Apa yang membuat Kang Teddy selalu menangis melihat perilaku si Dede? ya yang menangis ya pas waktu kita belum bisa mewujudkan keinginannya, misalkan ada Apa itu? ya misalkan kalau emang kondisinya kan emang jauh ke ATM atau ke 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 bank Iya, gitu, ngambil. akhirnya kan pas uang lagi misalkan belum ngambil, Dede ayah jajan, duk langsung ya bentar harus keluar dulu gitu, titipin si Dede gitu. Tapi kadang-kadang orang sebelah juga bisa ini dulu gitu, Oh, minjem dulu gitu? nggak minjem dulu, ibaratnya udah ambil aja nih. Oh, Jadi mereka udah disayang tuh si Dede tuh sama disayang tetangga-tetangga. semua. Ada yang beliin bajunya, ada yang beliin popoknya, ada yang ngasih ibaratnya makanannya, ngasih Itu susu. tetangga. Itu artinya apa yang diperlihatkan Kang Teddy kepada halayak umum secara tidak sengaja ataupun Ya sengaja? waktu pertamanya sih saya gini, kalau emang ada yang sakit kan emang kondisi nggak ada ibaratnya ada yang sakit, saya kan bisa ngurut, bisa mijit, bisa bekam, bisa terapi, bisa ngobatin. Orang kampung tuh datang, ya misalkan saya sakit kepala gini susah tidur, saya susah nengok, ya udah saya terapi Yumeo, seropaksi, terus alhamdulillah cocok, bisa nengok, bisa sembuh lagi. Akhirnya berapa Kang, gratis gitu. Aduh ya nggak apa-apa, nanti pas udah panen katanya, karena orang kampung kan pas panen beras atau pas panen ubi atau singkong mereka bawa gitu. Kebetulan si Dede ubi singkong doyan gitu, suka Oh gitu. gitu. Jadi apa yang kita tanam akhirnya balik lagi, tetangga banyak yang kebantu juga. Selain itu berarti juga ini Akhirnya dapat kasih sayangnya ke si Dede. gitu ya. Tapi ini juga mengibaratkan bahwa memang apa yang sekarang dijalankan oleh Kang Teddy dan juga si Dede dengan hidup yang ya istilahnya pas-pasan itu benar terjadi gitu ya. Karena tetangga pun juga memberikan perhatian. Beda kalau misalnya tetangga nggak ngasih perhatian karena ngerasa bahwa udah kecukupan kok gitu Kang Teddy sama si Dede gitu ya. Kalau saya sama tetangga emang terbuka lah semuanya. Karena udah merasa kayak keluarga. Kadang-kadang, Cep tuang dulu kata tetangga. Cep makan dulu, tos we si abi teh. Tuang mah iya, nah jo. Nah eta Dede yang jajan, kita buka duit dari mereka emang gitu. Ini tuh berarti di mana ya, tinggal daerah mana? Ini di daerah Banjaran. Oh di Banjaran. Banjaran di kabupaten sekarang. Kang Ted, Gitu. itu kan ya saya tahu daerah Banjaran gitu ya, sangat indah sekali gitu daerahnya di sana. Kang Teddy memilih untuk tinggal di sana dengan tadi ya
segala keterbatasannya lah. Padahal kan Kang Teddy di Bojong Soang juga punya kos-kosan yang tidak ditinggali sama penghuninya gitu. Kenapa nggak tinggal di situ aja, kan mungkin lebih Dari dekat pertama akses. kita sholat tahajud lah, Hmm. terus minta ke Gusti Allah buat petunjuk, ya ibaratnya mau nenangin diri nih, karena waktu itu lagi center-centernya udah kasus, udah beres juga tetap rumah digedor. Kang saya dari TV ini, Kang saya dari PH ini. Kata saya, itu pada ada 6 bulan lagi buat kontrak itu. Baru 6 bulan sewa, terus 6 bulan lagi saya kosongin. Saya pilih terus karena emang disewa di Bandung itu sekitar apa, setahunnya itu 60 juta. Iya, iya, iya. Costingnya wah tinggi juga. Pas saya lihat, ya Allah, kata saya minta petunjuk, saya pingin niis, pingin nenangin diri Iya, gitu. iya. Taunya nggak tahu gimana, saya langsung lihat marketplace di Facebook, tahu-tahu Balong Saung gitu. Dapatlah tempat itu, Ini dapetnya disewa apa dibeli? beli, Oh, dibeli. dibeli karena emang posisi juga murah belinya, itu per tumbak. Jadi hitung-hitung kayak sewa lagi, tapi ini langsung dapat Ini tanah. yang sewa ini uang yang didapat Kang Teddy bersama dengan almarhumah apa Ini uang pas pure? pure jujur aja, waktu dulu kan banyak apa typing, Oh, banyak syuting, banyak undangan dari acara dikumpulin sama Kang Trans Teddy. 7, dari Trans TV juga Iya, banyak gitu, kayak ya kopi apa namanya itu, Viral, brownies brownies, ya, ya, gitu ya. kok, dari acara Ini setahun jadi sewa. Beli ya? beli Oh, beli, langsung sorry. Beli. dadakan. Pas dikumpulin ada segini, terus ada apa tabungan segini, akhirnya langsung. Itu nanti akan Kang Teddy pengen rumah ini akan menjadi rumah masa depan Kang Teddy sama Dede terus apa gimana? Enggak juga sih, nanti pasti kita nyari yang ibaratnya buat si Dede yang nyamannya lagi, atau yang ibaratnya apa lebih baik lagi lah gitu. Itu Putri sama Iki tahu sekarang di Kalau Teh Banjaran? Putri tahu, Teh Putri mah udah pernah di SMS alamatnya, terus keadaan kondisinya gimana udah tahu. Terus feedback Cuman dari ya, Teh Om nanti Putri? ketemuan ya katanya. Kalau Teh Putri pernah SMS, kangen sama si Dede, Oh, nyamannya di mana Om? Ya silahkan mau di mana, mau di, kan dulu di keluarga angkatnya Bunda iya. di Lebakwangi gitu, ada di keluarganya. Di sana ketemuan, di vlog yang pertama itu saya titipin aja gitu. Ya Teteh Putrinya bikin Jadi vlog belum gitu. ketemu. Ya pas kemarin udah pandemi Paling itu, yang di tempat tadi. pas mau ketemu lagi, Om di mana? Udahlah di mall lah kata saya. Oh, Biar posisinya juga kan apa ya, di ibaratnya biar nggak terlalu jauh juga, kasihan. Jadi jalan tol ini Transmart di sana aja deh. oh. Gitu sebenarnya. Jadi belum pernah ya? Ya ke belum Banjaran ketemu sih belum. lagi, belum pernah. Kang, si Dede ini suka manggil Bunda? Ya pas lagi Nyariin ini, nggak? kalau pas lagi ini dia lihat Bunda atau bilang emak gitu Kak, kalau lagi lihat. Tapi kalau emang nyariin sih enggak, Enggak cuman gitu. ya emang dia juga lihat. Jadi dia merasa memang ada aja Emang gitu. ada aja gitu. Pernah pas lagi rewel-rewelnya panas, terus nggak tahu gimana ya kejadiannya secara apa, ya bukan mistis ya, cuman lihat gini, ibunya langsung paracetamol, si dedenya bilang, ayah obat. Pas dipegang, astagfirullahaladzim katanya, saya demam. Jadi pas lihat giginya tumbuh atas sama bawah. Oh, Dadakan pas malam-malam jam 2, saya langsung apa, kan ada paracetamol, iya. langsung saya kasih berapa mili dosisnya, kasih sambil pegang gini, aduh masih demam. Ada bye-bye pepper gitu. Bye-bye pepper mungkin langsung terlalu apa namanya, maaf menyebutkan produk, itu langsung dibuang karena emang langsung apa namanya, Terlalu dingin banget, banget, kerasa. iya. Akhirnya kan di depan kita nanam paria, langsung paria digeleng-geleng gini. Itu tahu dari mana itu, Kang? Ya tahu sih, kalau buat anak tetap kalau Dulu emang pernah mungkin ya? ya tahu lah, ibaratnya pernah lihat nenek karena dulu pengobatan. Iya. Ya digeleng-geleng gini, terus diremesin ke badannya sini, akhirnya suhu normal badannya kan ada. Saya beli termometer anak buat ngecek, saya lihat lagi udah normal lagi, alhamdulillah. Kang, maaf nih ya. Tadi kan Kang tadi bilang bahwa Bunda ini masih hadir begitu ya, melihat bagaimana si Dede dan lain sebagainya. Tapi kan banyak permasalahan juga yang memang menyangkut
apa namanya dari peninggalan Bunda gitu. Apakah juga pernah berbincang mengenai itu? Kalau Apa cuman hadir untuk Dede aja? kalau berbincang buat itu paling Bunda cuman pas tahu kejadiannya misalkan apa nggak beres-beres ya nangis paling juga. Nggak ada kata-kata Nggak lain? ada kata-kata lain, nangis aja gitu. Cuman ya Bunda juga karena lihat emang sekarang apa dilaporin beginilah gitu. Dari awal juga kan nggak tahu kenapa gitu ya. Dari kasus pertama kan pasal pembunuhan berencana, pasal 338 Iya. sama 340 kasusnya udah jelas. Pas Tidak hasil terbukti. otopsi, hasil forensik ternyata pure sakit gitu. Hmm. Akhirnya tidak terbukti dari situ. Jadi ya emang Bunda juga nangis tapi udah itu senyum lagi, paling gak banyak bicara sih sebetulnya kalau Kangen emang. nggak sih Kang sama Bunda? Kenapa? Kangen nggak? Ya kangen pastilah. Cuman saya kalau udah berhubungan sama si Dede ya bilang kalau emang boleh pilih ya loh gitu ya. Si Bunda lah yang ngurus si Dede biar saya yang meninggal, sempet gitu aja paling. Kalau ininya, tapi kalau emang kangen kalau ada make wish gitu ya, ya udah kalau bisa bareng gitu Tapi sebetulnya. kan Bunda Cuman tuh kan sangat sayang pisan sama Kang Teddy. ya, Emang Bunda kalau misalnya ditinggal Kang Teddy akan sanggup juga? nah itu dia juga pernah beliau itu Bunda itu heureuy lah ibaratnya bercanda. Saya pernah dia lagi dulu parah-parahnya lambung, dulu pernah sakit pas pulang dari sana pas udah merit itu udah nikah itu langsung aduh sakit ini kayaknya ini, malah saya ke dokter duluan sakit, terus kata dokter dikasih obat khusus akhirnya sembuh lah cepat. Pernah saya diasuransiin ke AIA itu sampai 150 juta, Waduh. terus kalau saya meninggal 5 miliar. Ya, ya, ya. Terus saya mikir ini kalau jadi saya meninggal besok ini situ yang kayak asik kawin deui. Ngaran, aduh ulah tuh matak tong paeh. Nah, jadi jangan mati katanya. Ya, Ya ya, tuh ya, ya, gitu. ya, ya. Tapi Kang, sebagai laki-laki ya Kang, kan bisa Kang Teddy ini menikah lagi gitu Iya. loh. Jelas nanti kalau dia pasti syaratnya adalah siapapun calon istrinya Kang Teddy nanti harus sayang sama si Dede gitu kan. Dan ini akan lebih memudahkan juga dong buat Kang Teddy untuk mencari nafkah. Si Dede juga ada yang apa namanya, ada yang pegang gitu. Nggak kepikiran Kang untuk nikah lagi apa? Kalau kepikiran belum buat saat ini ya karena emang udah apa kondisinya juga apa tidak memungkinkan lah saya mikir buat ini, saya fokus dulu si Dede kemarin. Terus apa yang jadi beratnya juga buat nikah lagi, apa benar-benar pure nggak bisa sayang sama anak saya. Jadi Tapi udah ada penjajakan. banyak sih yang daftar. Waduh. Ya maaf ya jadi yang udah kenal lama Iya, iya, terus iya. bilang gini, nah Abi ini bahasa Sunda Iya, atau iya. bahasa Indonesia begini, Abi baru cerai, nah baru janda satu jam, nah ya cerai di Pengadilan Agama Jakarta, nah kawin yuk lah, nah Abi janda saya dulunya pernah temen deket banget, jadi yang tahu saya banget iya, gitu. iya, iya. Tapi nggak buka hati Kang Teddy. Ya terus yang kelah cuman teh can bener deui ieu masih kene fokus kasih Dede gitu. Gitu. Jadi cuman ya nanti jadi saya sendiri pending dulu karena emang apa kondisinya juga bukan cuman apa merit aja, kita juga harus ngasih materi yang benar-benar ke istri juga mapan. Jadi sama sekali Kang Teddy tidak membuka hati dulu sekarang ini. Ya buat saat ini Belum ada penjajakan sama sekali. belum gitu, belum kepikiran ke sana Kuat ya dulu. Kang Teddy ya? Ya insya Allah lah. Karena emang apa ya itu hiburannya si Dede. Si gitu. Dede ya? Iya. Tapi berarti rasa sayang cintanya Kang Teddy sama Telina tuh luar biasa ya? Ya insya Allah lah, kalau saya Apa kemarin sih? juga sempat bilang ya kerasa banget waktu apa ya sayangnya itu ya karena apa yang dulu Bunda tanam ke saya masih teringat, misalkan mau Jumatan aja halnya simpel gitu, ini sarungnya, ini baju kokonya, ini kalau mau sedekahnya uangnya ini saya nitip juga gitu. Jadi udah disiapin, di prepare sama Bunda itu gitu. Jadi pas pulang juga dulu ada pembantu ya, si Bibi sama ini Neng bilang, "Jo, apa tadi mau kopi apa teh apa ini?" "Ulah Bi, ulah." Nah,
biar Abi, nah biar saya dulu. Iya, Nah, iya, iya. jadi yang nyervis pulang Jumatan juga udah bunda lagi. Bunda lagi. Terus ngasih air putih dulu, dia tahu gitu. Ya, Saya senang air sebagai putih, itu aja air putih dulu. luar biasa. Gitu. Apa yang dilihat dari Teh Lina, dari Kang Teddy teh? Yang tertarik gitu, Kang Teddy teh sampai aduh jatuh cinta lah itu ya. Kalau jatuh cinta sama Bunda Lina ya itu dia ilmu apa ngaji dirinya Hmm, itu yang kuat. Misalkan kalau emang mau sodakoh atau mau ngasih juga tanpa pikiran mau siapa-siapa ditolong gitu. Sampai saya lihat perjalanannya itu namanya Lina Jubaidah. Jubaidah itu dikasih kalau kata beliau ya kata Bunda itu nama Jubaidah itu seorang perempuan di zaman Rasulullah yang menghabiskan uangnya jihad di zaman Rasulullah buat ngebenteng biar air jam-jam itu ada. Nah Bunda ngikutin dari situ, lihat perjalanan situ, akhirnya dia menghaji-hajikan atau mengumrohkan orang sampai 60, kalau saya baca 66 orang lebih lah udah. ya, 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 ya. Jadi bundanya sendiri nggak, ya itu ngaji dirinya, bukan tentang dunia, tapi gimana misalkan, yang hajian, yang umroh, bunda secara apa ya batin bisa dengar katanya. Oh iya? Ya sabta pangrungunya jadi kebuka, bukan mata batin aja, jadi dia dengar misalkan ada keinginan misalkan, ingin haji, Ya, ya, ya. ini langsung bunda karena emang ada uang kondisinya langsung diberangkatin. Aduh, Jadi luar hampir biasa ya. kalau saya hitung terus nanyain ke tour travelnya, hampir 60 orang lebih Wow. udah diberangkatin. Habis sekitar berapa miliar itu, di atas 5 miliar katanya, kata yang biasa ya. travelnya. Tapi kan berarti Bunda tuh punya apa namanya sensitivitas yang cukup tinggi begitu ya. Pernah juga menyampaikan ke Kang Teddy bahwa Kang, ini teh pernikahan saya sama kamu teh tidak akan mudah gitu ke depannya. Itu Ya, pernah disampaikan nggak? pernah. Sampai akhirnya Kang Teddy merasakan sendiri gitu. Iya benar. Kang ini pernikahan nanti bakalan rame kalau diramein gitu. Akhirnya kita mending secara agama aja. Jadi secara agama itu pengadilan agama ada, tapi kita nggak pesta-pesta, nggak party-party gitu. Ya udahlah, saya ngikutin aja karena nantinya bakalan gosip lagi. Si Benar, Akang nggak karena bakalan kuat katanya. waktunya antara perpisahan perceraian dengan pernikahan kan relatif cukup Ya singkat, singkat begitu ya. itu masa idah lewat, terus bundanya sama saya pulang dari Australia itu ditanyain gini, bilangnya Kang dipitnah loba, nah ditudingkeun geus, digosipkeun udah banyak di TV di ini. Saya emang nggak lihat TV, nggak lihat entertain gitu, Iya. karena emang Jalan nggak jarang lihat TV gitu. Pas saya kenapa tuh bun? Ya dipitnah kumamun jadikan doa. Pertamanya itu. Oh. Jadiin doa gimana? Ya orang kawin weh nah. Oh, Akang gitu? duda saya janda gitu. Akang gimana? Aduh, cek saya tanya saya mah atoh waktunya. Ya, atoh nggak munafik, saya seneng gitu. Karena apa? Ya bundanya cantik, ibaratnya terus solehah. Ini kan Gitu. Kang Teddy kalau pengen ini mah ya pengen kembali ke belakang begitu kan. Pada saat itu kan Kang Teddy juga berhubungan baik dengan si Kang Sule begitu ya. Tapi merasa jatuh cinta itu sama almarhumah kan sejak kapan? Ya semenjak Bunda Lina cerita kepedihannya. Oh. Yang emang berhubungan internnya gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Di situ Dari situ Kang ya Teddy merasa mulai bahwa Kang Abi mah nah kasupir curhat ya cuman bilang sabar. Terus curhat ka dieu nah sabar nah. Ka ditu tapi teu apal ka peurih Abi nah. Kudu kumaha nah. Gitu. Kang Teddy bisa Ya. memberikan Ya kalau kata beliau, kata Bunda sendiri, Akang bisa ngasih solusi sampai saya secara psikolog posisi nyaman. Nyaman. Gitu. Heeh. di saat itu tuh curhat sama Kang Teddy sudah ada perceraian. Kalau itu masih lagi proses? ya proses gitu. Ya, 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 ya. Di saat itu Kang Teddy juga merasa ikut jadi nyaman begitu ya karena Ya, merasakan karena bagaimana. cuman pas lagi telepon juga nggak posisi bareng karena Iya, Bunda iya. Lina waktu itu sekitar 6-8 bulan ada di pesantren Majalaya. Oh. Nah, saya masih waktu dulu Singapura, Malaysia, terus terakhir ke Australia. Itu Ya, masih ya, masih ya, loncat-loncat nyari kerjaan sama nyari sponsor buat jadi IO lagi. Gitu Gitu. Jadi nggak ada di
tanah air sebetulnya sambil curhat tuh. Nah pas pernikahan itu Kang Teddy bukan meminta izin ya, sebenarnya nggak perlu minta izin juga gitu. Kulo nuwun lah tuh sama Kang Sule. Oh kalau itu malahan Bunda Lina sendiri udahlah keep semuanya nggak usah Oh. diceritain sana. Jadi Bunda Lina mungkin tahu gimana bakal ramenya, gimana bakal jadi ya tadi itu ke akangnya bakalan jadi jelek katanya, jadi bakalan gosip gini-gini karena ya yang lagi harum lagi di atas itu mereka bisa gimana gitu. Terus akang mah walaupun ngomong baik juga nggak bakalan jadi harum atau nggak bakalan jadi benar gitu. Iya, iya, iya. Kalau saya sih nggak mikirin netizen atau yang lain. Iya, iya, iya. Selama kalau emang netizen ibaratnya bisa ngurusin saya terus sama susu popok si Dede baru saya ngikutin lah keinginannya. Tapi kalau ini kan mereka nggak ngebiayain, mereka nggak pernah ini cuman komentar jelek atau komentar negatif ya udah. Itu mah berarti apa ya ngiparatan dosa lah ngurangin Tapi dosa saya gitu. anak-anak tahu kan Telina kan deket banget sama Putri. Iya, tahu, 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 pernikahan juga tahu. tahu. Kalau Teh Putri juga tahu. Oh cuman ada beberapa yang tidak diberitahu. Ya misalkan yang nggak diberitahu ya emang Bunda Lina yang ini nggak usah tahu gitu. Jadi Kang Sule nggak tahu pada saat itu ya? Pada saat itu mungkin ada yang bocorin udah ada tahu juga. Pernah ada komunikasi pada saat itu dengan Kang Sule? Kalau Kang Sule ngobrol sama Bunda Linanya, ya semoga apa Sama Kang Teddy? samawa gitu. Kalau saya sih kan nomornya mungkin nggak tahu nomor saya. Ya nggak maksudnya nggak, Kang tolong titip nih gitu, nggak ada pembicaraan-pembicaraan begitu Bicaranya dijaga. langsung ke istri aja gitu. Semoga bahagia, salam buat ini gitu. Kata Kang Sule-nya. Nah. Ya makasih paling gitu. Ya, 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 ya. Nah, saya mau nanya pada saat apa namanya menikah dengan Teh Lina gitu ya, kan udah tahu dong banyak aset juga dari Teh Lina gitu ya pada saat itu. Itu pernah dibicarakan nggak sih Kang tadi? Yang sekarang akhirnya jadi rame kan? Iya, kalau aset dari pertama emang saya tahu, cuman nggak mikirin apa buat apa-apa ngebahas yang itu, karena ya saya sendiri sih mikirnya saya besok tadinya mau ke Australia kan, mau itu ada investasi buat beli single house atau townhouse. Jadi setelah nikah tuh Kang Teddy mau justru pindah ke Australia? Pindah ke Australia. Mau bawa juga Teh Lina? Ya bawa semua, jadi kita jadi investor di sana sekitar dulu ada sekitar berapa M lah ya. Terus kita diurusin dapat green card. Karena kita udah investasi di negeri sana. Itu atas? Akhirnya nanti kita bisa bawa keluarga. Gitu, planningnya mau gitu. Dengan uang yang Kang Teddy punya sendiri, mau beli aset di Australia, dapat green card, dibawalah Teh Lina. Iya gitu. Tapi sebelum menikah tahu tuh bahwa ada aset ini, aset itu? Tahu secara ini nggak tahu gitu, misalkan ada di Cianjur, Ciamis, akhirnya kan emang numpuk segini, si sertifikat tanah ini saya taruh juga kan sekarang di bawah Teh Putri. Jadi nggak di saya semuanya, dari emas berlian perkawinan juga di bawah Teh Putri. Oh gitu. Kita pernah sewa STB di bank swasta, yang bisa buka saya sama Teh Putri. Oh gitu. Gitu. Jadi semua itu dibawa? Dibawa gitu ya. Saya sih nggak ini, Teh Putri juga sebagai anak ya punya hak ya silahkan diambil. Saya setuju. Cuman yang dikasuskan sekarang, yang mana? malah saya yang dibilangin nguasain aset dan emang pingin hak waris. 2 tahun aja saya sekarang nggak pernah gugat, nggak gugat hak waris. Si Dede masih kondisinya buat kehidupan sehari-hari ya saya survive sendiri, gimana cari buat susu popoknya. Nggak pernah minta bantuan kakak-kakaknya atau yang lain, atau ke saudara saya nggak pernah. Ya gimana caranya biar anak kasugemakeun kebahagiain gitu aja. Tapi aset-aset itu yang sekarang sedang artinya diributin lah ya, gitu ya, lagi dipermasalahkan. Itu aset-aset memang dimiliki oleh almarhumah sebelum menikah dengan Kang Teddy? Iya, pranikah itu atas nama Bunda Lina semua, jadi ya saya juga nggak ngehak. Betul. Ya saya titipin udah di STB, Teh Putri ambil ya nggak apa-apa. Jadi Kang Teddy juga sadar bahwa itu mah bukan haknya Kang Teddy, karena memang gitu. Harta yang dibawa oleh Teh Lina sebelum menikah dengan Kang Teddy. Betul. Tapi ada harta yang memang harta bersama pada saat pernikahan? Ya ada lah, cuman sekarang juga kan masih
dulu pernah mediasi Februari di sebuah kafe di Bandung. Terus kita ngobrol sama Aiki, Teh Putri, cuman ada lawyer dari lawyer pihak sana. Kalau saya sama Teh Putri sama Aiki udah ada titik temu sebetulnya. Yang adalah? Ya, misalkan Teh Putri mau apa, Aiki mau apa, silahkan ambil gitu. Terus mau kayak Aiki pingin batu giok yang emang nilainya fantastis katanya, sekitar 30 sampai 50 miliar. Betul. Emang ada di saya batu gioknya. Sekarang? Sekarang masih ada di saya gitu. Terus saya mau kasihin terserah. Itu kan dari kolektor barang antik Malaysia. Betul. Menilai harganya segitu. Udah saya mau kasihin. Terus apalagi mau ini mau itu silahkan. Terus terakhir minta Aiki sama Teh Putri, oh mau minta apa? Oh mah minta aja buat si Dede lah gitu. Itu ambil semua hartanya, mau ini mau itu silahkan ambil, sama batu giok ambil. Minta hak si Dede buat kesejahteraannya 500 gitu. Sekali. Jadi saya juga nggak bakal ngegugat hak waris atau apa. Karena secara agama kan ditinggal mati. Kalau menurut Ustadz Solmed atau pengadilan agama, saya dapat 1,6% karena ditinggal mati. Gitu. Tapi saya nggak mikirin ke sana, yang dipikirin si Dede minta 500 juta. Terus kalau emang saya meninggal, si Dedenya dirawat, terus yang ada yang berhubungan dengan hak waris tentang saya sama si Dede ambil, gitu. Udah deal, terus ada di beberapa vlog si Aiki sama Bunda Maya pernah langsung bikin vlog, besoknya saya lihat ngobrol, terus udah nih ketemu titik temu sama si Om gini-gini kita bakal gini katanya. Sebetulnya udah ketemu, udah mau beres. Cuman ada yang manas-manasin ke ini, akhirnya si Aiki berbalik lagi, berubah pikiran, wah ini gini, akhirnya nggak tahu ya behind the gun gitu, ibaratnya Iki jadiin senjatanya, terus ya di belakangnya ada yang ngomporin, akhirnya rubah lagi lah gitu. Ikinya nggak jadi buat yang tadi kita pernah bahas di KP tersebut. Jadi 500 jutanya dipending nggak jadi sampai sekarang, ya udah ngambang gitu aja. Jadi kan sebenarnya Kang Teddy udah mau menyerahkan semua aset. Iya. Rumah di Cihideng. Terus ada beberapa rumah yang di rumah Cihideng, terus di Majalaya, ada rumah juga, terus tanah di Ciamis, terus 2 hektar di Pangalengan tanah, terus banyak lah. Tapi surat masih sekarang di mana? Di Putri? Di Teh Putri. Yang masih ada di Kang Teddy adalah si batu tadi? Batu sama surat kosan. Nah, karena kosan dibeli pranikah. Nah tunggu, sebelum masuk ke kosan. Jadi si batu ini kenapa nggak langsung diserahkan? Waktu dulu mau diserahin katanya, terus mereka nggak mau ketemu lagi. Terus saya mau titipin langsung ke Aiki juga nggak mau ketemu lagi. Kalau besok Aiki minta atau mau ketemu, saya kasihin. Iki pernah ngomong karena kayaknya banyak ngobrol tuh di sosial media, di TV. Nggak pernah ngobrol langsung katanya, susah. Jadi Kang Teddy ngomongnya di sosial media, Kang Teddy ngomongnya di TV. Iya, kita pernah ketemu kok di Kafe Bandung di Jalan Lengkong Besar lah. Kafe itu jangan nggak usah dibicarain kafe namanya. Udah pernah ketemu gitu. Jadi ini make it clear, kita clearkan di sini Kang Teddy kasih statement bahwa semua aset dari almarhumah sudah ada di tangan, untuk tanah ini sudah ada di tangan Teh Putri. Iya. Yang di Kang Teddy cuman batu tadi. Yang memang Kang Teddy juga menunggu itikat dari Iki untuk ketemu dan ambil. Iya. Yang jadi masalah adalah di pertemuan itu mereka mau ada perjanjian atau komitmen bahwa akan memberikan 500 juta, nilai 500 juta untuk si Dede. Yang sampai saat ini yang tadinya setuju sekarang jadinya dibalik kembali lagi ke awal, maksudnya nggak jadi. Apa tujuannya sampai ada man behind ini semua untuk tidak jadi memberikan angka 500 juta itu ya? Nggak tahu juga. Teddy apa? Kalau saya lihat sih ya mungkin pingin cari masalah apa? Misalkan kayak kemarin kan tuduhannya udah berat kan, pembunuhan berencana. Padahal dari jejak rekam medis sama ini pure, dari hasil visum juga nggak ada yang diberitakan luka lebam. Nah ini juga
sekarang dibilangin apa, malah ada penggelapan, saya bilang nggak ada yang digelapin. Nah, Malah kemarin tanggal 26 Mei apa Mei Mei apa hmm, April apa Mei lah, itu saya dipanggil sama Kapolda, hmm, dibilang ada penggelapan. Jadi pas saya dibilang penggelapan dari mana gitu, akhirnya kan sampai sekarang udah sekitar 9 bulan saya jadi saksi pertama, saya kasih tahu ini nomor rekening, dibilangin ada penggelapan 5 miliar, 5 miliar dari 5 mana? miliar tuh yang mana nih uang? Uang IKI katanya, digelapin sama saya. Saya sendiri kan sampai sekarang, Oh jadi ada aset tabungan juga? ya dibilang aset tabungan nggak tahu. Yang digelapin katanya uang IKI. IKI nggak pernah posisi nitipin ke saya, Hmm. gitu. Jadi ya kalau kemarin secara hukum juga emang nggak terbukti. Oke, jadi yang dipermasalahkan adalah yang 5 miliar ini Ya sekarang? 5 miliar yang saya tahu IKI nitipin ke ibunya. Iya. Terus ibunya itu investasi di beberapa tempat itu. Rumah-rumah ini. Rumah itu Cerita ini Kang Teddy tahu ada uang 5 miliar dan 5 dibeliin beberapa aset tanah. ada tahu. Tahu. Terus saya klarifikasi ke pihak Polda juga. Terus dengan bukti sesuai yang di print out dari tabungan, dari pertama buka sampai kemarin itu dilihat emang nggak ada yang berhubungan dengan IKI gitu. Ini kan sebelum pernikahan artinya kan? Ya, jadi nitipinnya tahun 2015 apa 16 katanya single kesempurnaan cinta nitipin ke ibunya. Kenapa Ya tuh? ibunya banyak diinvestasikan buat ini, buat ini, buat ini, sebetulnya tinggal Aiki ngambil yang rumah di Panyawangan atau di Salon aja atau ini udah beres. Dan itu suratnya sudah ada di Teh Ada Putri. di Teh Putri gitu. Terus piutang juga nyampe sekitar 1,7 miliar masih ada gitu. Terus hasilnya kan diambil Teh Putri juga gitu. Kang, kalau bisa bicara karena saya rasa Kang Teddy juga tahu siapa orang di balik ini. Mm-mm. Sok, kalau Kang Teddy mau ngomong sama dia gitu ya, kira-kira Kang Teddy mau ngomong apa? Ya kalau ngomong saya bilang jangan sampai ngotorin hati anak aja gitu. Atau ngotorin ya ibaratnya yang tadinya diajarin baik malah diajarinnya jadi ya tadi itu kan sebetulnya dari pertama itu nggak terjadi itu yang buat otopsi itu kan tahu otopsi kayak gimana itu karena ada yang ngomporin akhirnya udah luka lebam ini padahal jejak rekam medis jelas loh hasil visum ada sampai pihak dokter aja bilang dari awal ini harusnya nggak terjadi karena jejak rekam medis aja diloncatin gitu. Kang itu gimana perasaan Kang Teddy ya? Ya saya sendiri sih Dituduh. ya jadi kasihan ke yang ibaratnya yang emang ini makanya nggak kalau ini kan pencemaran nama baik saya udah kena terus pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa nggak diajukan? Kan itu kan sudah tidak terbukti bahwa memang almarhum meninggal karena riwayat sakit. Iya bisa aja katanya Iya. dituntut balik tapi kan ya namanya HD goreng kata bunda Iya. itu anak sorangan tetap harus di ini gitu. Hatinya jelek tapi tetap itu adalah anak sendiri Iya dalam bahasa makanya nggak Indonesia. usah harus jembar pangampura harus banyak lebih forgive gitu lebih memaafin lagi gitu. Tapi Kang Teddy dengan orang yang Kang Teddy sudah sangka di belakang ini ada komunikasi sampai sekarang? Nggak ada. Sama sekali tidak ada Sama komunikasi? sekali, iya karena bilangnya kalau di media baik itu mah nggak ikut campur saya gini gitu. Tapi kalau pas Ada dalam dendam kali? kenyataannya di SMS-nya masih ada buktinya saya. Bukti gimana tuh Kang? Ya misalkan maaf ya gini saya disuruh si ini gitu Iya. keceplosan ini. Itu yang ngirim SMS siapa? Ah, Orang yang Kang Teddy pikir di belakang ini semua? bukan langsung saya hubungan sama ya kalau dibilang ya udah pasti ketemu. Nggak, SMS-nya dari siapa? Dari orang ini langsung? Apa? Enggak, Mhm. dari Teh Putri lah. Oh, oke. Gitu. Tapi Kang Teddy dengan segala, kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi. Tapi dengan segala yang terjadi dengan Kang Teddy, dituduh melakukan pembunuhan berencana, dituduh menggelapkan uang tersebut yang Kang Teddy pikir bukan karena anak-anak gitu ya.
Kan ini berat sekali Kang. Ya Kalau saya mah mungkin udah aduh gitu ya. Ya mungkin ya ada beban gitu, pasti mental secara ini saya mikir juga pasti bakalan blow up lah, semuanya bakalan gini. Cuman yang nguatin ya tetap ke anak si Dede gitu. Jadi saya harus kontrol, saya harus banyak istighfar, saya harus banyak legowo, ibaratnya ngusap dada Iya. gimana. Jadi nggak pernah kepikiran buat ya ibaratnya harus down lagi gitu, harus Tapi tetap Kang Teddy memaafkan dia apa sekarang dendam? ya maafin lah gitu. Memaafkan. Heeh. Malah saya doa juga kalau ya Allah, kalau emang ada yang dolim ke saya, sadarkan, solehkan, udah. Gak pernah mikir lagi sekarang, mikir cing cilaka, cing iya. Ya kalau ibaratnya tamiang melit kabitis, kalau apa yang dia tanam, dia bakal nuai sendiri gitu. Ya Itu yang akhirnya Kang kan Teddy sekarang, Sekarang kenapa? ya akhirnya nggak ada job, nggak ada ini kan ya karena emang mungkin ya itu Ya, apa yang dia tanam sendiri sekarang. Kang. Ini yang pending yang menjadi haknya Dede yang tadi ini angka yang sudah dikomitmenkan dengan Kang Teddy dan juga Iki 500 juta. Ini sekarang posisinya Kang Teddy akan ya udahlah sekarang mah seridonya aja atau akan tetap memperjuangkan nilai ini Kang? Kalau nilai itu tetaplah saya konsisten, pinginnya gitu. Terus misalkan dulu Iki sama Putri minta kosan, ya saya kasih juga, silakan. Iki Putri juga. Katanya kosan itu yang 322 pintu itu uang aset itu uangnya Kang Teddy sendiri? Ya sebenarnya itu udah sebelum ini pranikah, emang saya sendiri. Cuman di situ kan katanya Iki nitipin ke ibunya, kalau emang bisa bayar dari situ, misalkan dihitung segitu, kan maaf ya, harusnya seorang anak sama ibu itu kalau udah nitipin, nggak jadi utang piutang, nggak ditanyain lagi. Itu yang saya sayangkan buat Aiki sendiri gitu. Jadi Aiki pas nitipin ke ibunya pranikah tahun 2015-2017 nitipin ke ibunya 5 miliar. Pas udah meninggal kenapa jadi nyalain ke saya? Saya nikah tahun 2019. 2019. Ya. Kos-kosan itu sekarang yang digugat juga. Digugat juga. Saya beli tahun 2018. 2018 sebelum nikah dengan uangnya Kang Teddy sendiri. Ada di situ ada surat jual belinya. Surat jual belinya. Kenapa kalau sudah sejelas itu masih dituntut juga itu menjadi haknya? Nah kemarin sempat saya jelasin ke Polda juga, udah clear sebetulnya masalah itu udah ya jelas. Ya tinggal nyari mediasi lagi nanti buat ya kalau mau secara kekeluargaan ayo ketemu lagi. Kalau kan itu kan haknya Kang Teddy, itu mau punya Kang Teddy. Iya, cuman kan Iki pernah bilang Bunda itu pernah nitipin sekitar 5 miliar. Kalau emang mau silakan. Nah berarti Kang Teddy merelakan hartanya Kang Teddy sendiri bukan untuk Dede tapi untuk Iki. Iya, karena ibaratnya Iki masih nagih utang ke ibunya. Kan jelas sebagai suami saya tanggung jawab kalau ada piutang-piutang. Yang kayak dulu ke bank juga kan harus dilunasin dulu biar almarhumah tenang. Karena yang saya lihat secara mata batin bundanya nangis. Belum beres, belum tenang. Itu pembayaran ke bank-bank itu juga dilakukan oleh Kang Teddy. Ya, sepengetahuan Iki dan juga Teh Putri. Teh Putri yang tahu ya. Ke yang terakhir ke bank swasta saya kasihin udah beres semua, kwitansinya saya print out. Alhamdulillah udah tenang. Kalau masalah utang, kalau piutangnya saya serahin ke Teh Putri, kemarin Teh Putri cuma laporan Om, si A udah bayar sekitar 85 juta, yang ini udah bayar segini. Ya udah syukur Teh, gitu aja. Gitu. Jadi merelakan lah ya, merelakan si kos-kosan ini tuh merelakan. Emang itu bisa ibaratnya secara tapi kan itu ada hak Dede di sana. Iya, makanya udah saya yang ini misalkan si Dede dikasih juga yang ini saya yakin yang ini bakalan nge-up lagi gitu. Karena saya udah investasi nanti saya kalau punya ini lagi dalam bentuk rupiah atau dalam uang saya mau investasi ke sini. Gitu ya, beli emas nanti tinggi ini gitu. Oke. Ini kan kelihatan ya bahwa Kang Teddy ini dekat gitu ya dengan Putri gitu ya. Komunikasi lebih lancar gitu ya. Sedekat apa sih sekarang ini dengan Putri? Apakah komunikasinya masih selancar itu? Kalau sebulan ini Teh Putri nggak ngubungin lagi, mungkin karena sibuk ada proyek baru sama ini. Jadi sebelumnya sebulan kemarin sih lancar. Cuman sebulan ini kan saya lihat juga ada proyek baru, terus dia
sibuk sama pacarnya gitu. Jadi ya saya sih nggak berharap ditelepon atau ini. Kalau emang mau komunikasi terus kangen dedenya, ya silahkan. Kalau saya nelpon ke Teh Putrinya dikhawatirkan mengganggu. Tapi Ada secara finansial aktivitasnya. ada bantuan dari Putri Nggak sama ada. Iki? Bukannya mereka sempat berbicara juga ingin bantu ya? Kalau emang sempat mau bantu, ya dalam kenyataannya nggak ada. Itu Sama aja. sekali dari awal? Dari awal kalau Teh Putri pernah bantunya beliin dot yang anti Iya. sedak, Iya. itu masih ada. Terus bantuin beli baju sama sepatu, tapi itu udah sekarang udah posisinya kecil. Dan Gitu. uang cash nggak ada ya? Nggak ada uang cash. Di beberapa kesempatan sempat bicara juga bahwa ya udah deh mendingan Dede ini ikut sama mereka gitu. Kalau Pernah ada mau pembicaraan itu nggak? pernah si Teh Putri pingin adopsi Dede itu ya, mau di take care atau diurus di sana. Pas dilihat kesibukannya, terus Teh Putrinya juga belum, ya kalau saya lihat sih, ya itu gantiin sosok seorang ibu gak bakalan dikhawatirkan, gak bakalan bisa buat saat ini. Karena Teh Putri lagi rame, terus merintis karir, terus sekarang punya pacar, saya mikir juga si Dede buat apa, babysitnya atau jaga bayinya itu harus benar-benar intensitas Iya, itunya iya, iya, tinggi iya. gitu, jadi nggak bisa cuman ya ini. Tapi membuka peluang untuk dititipkan. Silahkan kalau Oh emang gitu? si dedeknya mau, terus Teh Putihnya nanti bisa ngurus, saya nggak ngebatasi buat ngalangin gitu, cuman buat sekarang saya pingin saya dulu lah gitu. Oh gitu. Nanti kalau emang waktunya dedeknya juga apa, misalkan bisa pilih mah ya, misalkan nyamannya sama Teh Putri, misalnya sering ketemu, terus saya pas udah sering ketemu ada kedekatan, misalkan apa lebih berat, Iya, iya. misalkan ya saya lepas Ya, 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 gitu, ya, karena ya. saya nggak mau halangin hubungan adik kakak juga, apalagi sedarah kan, ibaratnya satu kandungan satu rahim. Gitu ya. Jadi Kang Teddy mau ngelepas untuk kebaikan Dede Iya. bersama dengan kakak-kakaknya begitu. Meskipun mungkin Ya itu juga ketemunya Kang Teddy sama si Dede akan terbatasi, nggak apa-apa? ya, kalau terbatasi ya pasti Iya, ya, terbatasi. nggak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa juga sih, karena saya juga pasti mikirin nanti, ya itu tadi, karena saya nggak mikirin nikah, pasti saya harus kerja sendiri. Nah, Gitu. kalau boleh tahu kan nggak gampang juga ya dalam kondisi sekarang ya Kang, bahwa COVID, pandemik, kita semua terkena imbasnya lah begitu. Pekerjaan agak sulit, tadi juga Kang tadi udah mau usaha lele tapi susah juga penyerapannya ke restoran-restoran gitu. Apalagi sekarang Dede biaya hidupnya gimana Kang? Cukup tinggi Ya, nggak setiap bulannya? cukup tinggi sih, popoknya aja udah yang pasti yang silver, yang anti bocor. Jadi kalau yang biasa 4 kali 3 kali ngompol udah pasti tembus lah, kasihan Susu? Kak. Susunya ya sekarang nggak terlalu yang mewah tapi cocok pas gitu, yang ekonomis lah sekarang susunya. Dulu kan Baju? emang yang di atas ini. Iya, iya. Baju karena pertumbuhannya cepet, ya saya beli nggak terlalu yang mewah dulu, karena pas kemarin beli baju yang misalkan bermerek, terus besoknya si dedeknya pertumbuhannya cepet, tinggi, kegemukan atau ketinggian, akhirnya Nah itu nggak gimana kepake. Kang Teddy akhirnya bisa harus mencukupi kebutuhan si Dede plus Kang Teddy sendiri sehari-hari? Nah itu dia, ya Allah nggak tidur ya. Misalkan pas saya lagi berdoa minta bantuan, alhamdulillah lah, saya nggak munafik ya. Ada Pak Ali Nurdin, Ya. lawyer saya, Temen saya tuh SH. ya Ah, itu langsung, Kang saya transfer tuh buat susu popok si Dede. gitu. Ya saya nggak minta, tapi Pak Ali Nurdin sendiri bantu banyak, terus Tapi terang. untuk kerjaan harian Kang Teddy ini sekarang ada yang menghasilkan untuk Ya kalau ini masih bantu penduduk atau yang mijit, misalkan ada yang ngasih sekian, ada yang ngasih pakai beras, pakai ini ya. dan pemirsa kalau misalnya Anda pengen tahu profesinya Kang Teddy, terapis begitu ya, yang di luar negeri itu harganya nggak main-main ya Iya, Kang? betul. Jadi jangan dibilang bahwa terapis itu penghasilannya segitu-segitu aja. Kalau udah ada di Jepang, di Amerika, di Australia gitu ya, itu sangat dihargai, Ya, diapresiasi fantastis dengan harga yang luar biasa Kang Teddy. Boleh sebutin kira-kira berapa pada saat bekerja di Kalau sana? saya pas ngobatin di Amerika atau di Jepang dulu itu biasanya Sekali. sekali terapi itu kan seikhlasnya. Nah, Tapi kalau mereka sih nggak ini. Jadi di terapi dulu
wah nyaman. Ada yang ngasih $200, $500. Gitu. Padahal saya bilang seikhlasnya. Berapa tuh 10? Ya kalau $200 3 jutaan. 3 juta sampai 10 juta gitu ya? Ya. Ada bos minyak yang saya nolongin Pak Fahmi Jubir dulu Ustadz. Dia karena jaga gawang, jaga apa? Jaga masjid dari pagi, siang, sore, akhirnya kurang istirahat, kurang tidur, terus kecapean. Saya terapi, saya gratisin, taunya Pak Fahmi Jubir ngenalin sama bos minyak yang dari Arab. Nah si bos minyak ini yang sekali ngasih 15 juta. Wow, jadi nggak heran kalau memang Kang Teddy sendiri yang sekarang mungkin dipikir sama orang nggak punya aset dan lain sebagainya, tapi dengan pekerjaan sebelumnya justru banyak sekali aset yang dimiliki oleh Kang Teddy dengan pekerjaan itu ya. Kang Teddy terakhir, Kang Teddy katanya mau ke Jepang untuk keluar negeri juga kemarin. Kemarin si bos udah nge-WA atau nge-inbox katanya Desember mau nggak ke Jepang gitu. Kerjanya adalah ini? Di sana lagi terapis Jepang. lagi? Bukan, pabrik. Gitu. Tapi kalau itu terapis ya side job. Side job. Oke. Gitu. Si Dede gimana Deng kalau misalnya ini goal? Nah kalau goal ini kan sama si bos ini mah bisa sebulan balik dulu. Jadi rencana kalau emang di sana sambil lihat situasinya bisa ada babysit. Nah ini si Dede langsung bikin paspor gitu. Dibawa langsung? Dibawa di sana. Gitu. Kang Teddy, terima kasih banyak kalau dalam bahasa Sunda nama hatur nuhun pisan Kang Teddy ya atas inspirasinya, ceritanya. Mudah-mudahan sekali lagi Kang Teddy diberikan kekuatan, si Dede diberikan kesehatan, kesuksesan bukannya amin. Karena apapun yang terjadi tentunya kita juga ingin menggembirakan, menyayangi si Dede ini yang sekarang Kang Teddy harus menjelma menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu begitu ya. Kang Teddy terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, itu dia iTalk untuk hari ini bersama dengan Kang Teddy. Kita akan kembali lagi untuk Anda semua dengan bintang tamu dan narasumber yang lainnya. Jadi kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Saya Ardi Danu pamit. Ya, Kang Teddy.